Ketika sudah demikian, oh berarti di zaman sekarang ini bagaimana kemudian mengenal manusia langit yang masih ada di bumi itu. Padahal mereka eh, Allah Ta'ala tutupi dengan sifat kemanusiaannya. Al-lazimah. Kal akli wa syurbi wa naum wa nikah. Seperti makan, minum, dan tidur serta juga nikah. Beliau-beliau ini masih melakukan ini juga gitu loh. Bukan kemudian kalau sudah jadi wali tidak melakukan ini semua. Gimana kemudian? Ah, ciri-cirinya lal ausaful madhmumah. Bukan sifat-sifat tercela al-munaqidhah berlawanan dengan sifat penghambaan. Apa sifat penghambaan itu? Yang berlawanan dengan sifat penghambaan itu apa? Kal kibri, seperti sombong. Karena kalau orang sombong, dia berarti bukan hamba. Dia tidak pernah merasa dirinya adalah hamba. Karena ada kesombongan di dalam dirinya. Wal ujub, dan juga ujub. Jadi kalau orang yang masih punya seperti ini, punya ujub, punya sombong, walaupun dia alim kitab seperti apapun, jika kesombongan masih menjadi perilaku dan sifat serta karakternya, maka jelas bisa dipastikan itu bukan min aulia illa. Dan juga wal hasad, dan juga suka hasud, suka iri, suka dengki kepada orang lain, suka hasud. Maka yang demikian sudah jelas itu bukan walinya Allah Ta'ala. Walaupun dia alim, bisa menjelaskan Al-Quran lengkap dengan tafsirnya, bisa menjelaskan hadis lengkap dengan syarahnya, tapi masih ada hasrat kepada keduniaan, maka itu jelas bukan min aulia illah. Walaupun alim seperti apa. Tetapi ketika dia bukan orang alim, dia orang biasa saja, kehidupannya juga biasa saja, tapi kita setiap kumpul dengan beliaunya, diajak ngerasani orang tuh tidak mau. Setiap pembicaraan dialihkan kepada hal-hal yang bersifat umum. Diajak ghibah, termasuk ghibah secara umum. Ghibah apa secara umum yang orang tidak merasa berdosa? Ghibah politik. Membicarakan keburukan pemimpin itu kan ghibah secara umum. Apa iya kita merasa dosa waktu ngomongin misalkan presiden kita tuh seperti ini, bupati kita seperti ini, atau kepala desa kita kayak begini dan seterusnya. Itu kan ghibah, semua orang sepakat untuk melakukan dan merasa tidak dosa. Kalau masih ada orang sealim apapun diajak ghibah itu masih mau, maka dia bukan min auliyaillah. Para walinya Allah itu enggak mau, ghibah itu enggak mau. Dosa-dosa yang tidak terlalu besar sekalipun mereka tidak mau. Terus wal ghadab, dan hasud, dan semuanya agdaril basyariyah. Jadi semua penyakit-penyakit hati itu, ya semua penyakit-penyakit hati itu, ya kalau masih hinggap di dalam diri kita, berarti kita juga bukan bagian dari manusia langit. Apa kalau untuk sekarang? Mungkin kita tidak termasuk orang yang suka dendam. Mungkin kita tidak termasuk orang yang suka hasud. Tapi sering putus asa dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Ah, maka itu sama. Jadi semua akdaril basyariyah, semua penyakit-penyakit hati itu harus kita buang. Kalau inginkan kedamaian, kalau inginkan ya setidaknya walaupun tidak diangkat jadi wali, paling tidak dilihatlah hati kita oleh Allah Ta'ala bahwa kita senantiasa latihan untuk bersihkan hati. Jadi ini mungkin yang perlu kita fahami bersama bahwa kalau dalam tasawuf itu, dalam dunia sufi itu menjadi sebuah keniscayaan. Kun ma'allah. Jadilah kamu sebagai manusia yang senantiasa bersama Allah.
illam takun ma'allah, jika kamu tidak mampu bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, maka hendaklah bersama orang yang beliaunya ini senantiasa bersama Allah. Jadi kalau kita nggak bisa sambung pada Allah, hendaklah kita sering berkumpul dengan orang yang sering sambung kepada Allah Ta'ala. Maka sisi rohani, sisi kolbu kita ini mau tidak mau harus diisi dengan ma'rifatullah, dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan hadan nur alladzi asyrakahu Allah fi qulubi awliya'i kana kaminan. Bahwa yang disebut dengan para walinya itu sisi zahirnya itu mungkin biasa sebagai manusia biasa, tapi kolbunya berisi ma'rifatullah wal ilmu bih. Isi hatinya hanya apa? Hanya pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentang Allah Ta'ala semua. Sehingga kemanapun dia senantiasa tersambung hatinya dengan Allah Ta'ala. Batinnya, kolbunya senantiasa sambung kepada Allah Ta'ala. Yang seperti ini yang perlu bimbingan, perlu yang namanya latihan. Kalau tidak ada bimbingan, tidak ada latihan, yang seperti ini tidak mungkin bisa kita capai. Anna sirral khususiyah alladhi ja'alahu Allah fi bawatini awliyaih wa satarahu bidhuri wasfi basyariyatihim qad yadharu alaihim ala wajhi khalqil adah. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala tampilkan dengan perkara-perkara yang luar biasa, yaitu berupa karomah, kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada si wali itu. Contohnya Sunan Bonang nunjuk buah aren jadi emas, itu kisahnya. Atau kisahnya siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Jilani. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jilani itu lagi beribadah di malam hari, terus kemudian langit ini dipenuhi dengan cahaya. Langit ini dipenuhi dengan cahaya, bersinar terang. Kemudian cahaya itu menghampiri Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus cahaya itu bilang, wahai hambaku Abdul Qadir Jilani. Ada suara dari cahaya itu, aku sangat mencintaimu karena aku tahu aku sangat engkau cintai. Maka mulai hari ini aku ringankan kepadamu syariat, dan seterusnya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir, aku ringankan kepada kamu syariat. Aku tidak bebankan kepadamu dengan beban-beban yang lain seperti hamba-hambaku yang lain. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Wahai setan, laknatullah alaih. Gitu. Jadi, karena kalau para kekasih Allah, para walinya Allah itu jangan dikira beliau tidak diuji. Ujiannya lebih banyak, ujiannya lebih tingkat tinggi lagi. Kalau kita kan hanya diuji dengan ghibah saja lah bareng. Ghibah berjamaah kalau kita kemudian. Kepada kekasihnya Allah Ta'ala itu ada yang zikir, baca sholawat dan seterusnya. Terus datang itu ke hadapannya seperti siapa? Seperti dirinya. Seperti dirinya. Dan dia bilang, aku adalah jati dirimu. Dan itu adalah saudara empat kita yang bagian dari setan juga. Oh, aku adalah jati diri. Dan itu persis dengan kita. Wah, akhirnya orang yang zikiran tuh bilang, oh berarti engkau lah depak ke jati diri. Bo mau nyampe jati diri yang mana? Tunggu dulu. Jati diri itu tubuh cahaya, bukan tubuh fisik begini. Itu tubuh cahaya. Tubuh yang senantiasa dia memberikan sinar dan cahaya. Kalau kita sampai pada jati diri kita saja, wah itu sudah hebat banget itu. Apa ciri-cirinya? Kalau tidur dia bisa lihat badannya sendiri. Ketika tidur, wah ini badan saya gitu. Berarti ada yang lain dalam diri saya yang memiliki kesadaran berbeda dari badan ini. Itu baru mau mengenal jati diri. Gitu. Ya kalau tidur pas asli mateh ya abid ki.
Iya sabar bae kadek lah. Jadi kalau bah tidur, tidurnya betul-betul tidur gitu. Mati artinya ya berarti harus bersabar untuk sampai ke sana. Maka fa'asluha nuraniyah alimatun biasraril ghaib. Nah, kalau sudah mencapai makom ini, makom kewalian itu Allah itu lampe kemudian membuka apa? Membuka pengetahuan-pengetahuan ruhani yang hanya dia miliki sendiri dan tidak untuk disampaikan atau diviralkan kepada yang lain. Sehingga itulah kenikmatan yang dimiliki oleh kekasih Allah itu berbeda dengan kenikmatan antara satu wali dengan wali yang lain itu tidak sama. Sesuai dengan proses perjalanannya seperti apa. Gitulah. Perjalanannya bagaimana, maka prosesnya disitulah yang menentukan beliaunya atau kita lah akan dapat karunia seperti apa. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Karomahnya beliau bisa mentakwil mimpi. Nabi Musa bisa membelah lautan, merubah tongkat menjadi ular. Dan pengetahuan-pengetahuan Nabi Musa diperoleh melalui Nabi Khidir alaihi salam. Tetapi secara garis besarnya, para nabi itu mengajarkan ketauhidan kepada Allah. Itu satu. Itu yang satu, yang sama. Bahwa semuanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW yang diajarkan itu adalah tauhid. Tidak ada yang lain. Sama semuanya. Kalau itu sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah proses perjalanan sang Nabi itu sendiri. Proses perjalanan sang wali itu sendiri. Jadi betul Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Betul itu. Tetapi setelah Allah Ta'ala menciptakan alam beserta isinya ini, Allah kemudian serahkan alam semesta beserta isinya ini kepada hambanya yang di dalam diri si hamba ada Nur Muhammadiyah yang asli, Nur Muhammadiyah yang sejati. Dan Nur Muhammadiyah ini bukan Muhammadiyah dan NU, bukan organisasi ya. Nur Muhammadiyah yang dimaksud adalah nur yang asli yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala yang menjadi asal muasal kita. Nur itu sampai hari ini terus ada di bumi. Kalau Nur Muhammadiyah ini sudah tidak di bumi, digulung bumi ini sudah oleh Allah Ta'ala. Dihancurkan sudah alam semesta ini. Nah, Nur Muhammadiyah ini hari ini pun tetap ada di bumi. Kenapa? Kalau ini tidak ada, bumi akan dikiamatkan oleh Allah Ta'ala. Cuma pertanyaannya, sekarang ada di siapa? Yang jelas bukan di kita kan. Tidak bisa ngaku kalau ini. Karena beliau ini yang ditempati oleh Nur Muhammadiyah ini sebagai penentu alam. Mau banjir, mau macam-macam. Itu apa katanya beliau ini? Kalau beliaunya mempersilahkan, habis kita. Gitu. Ya cuma siapa yang ditempati oleh beliau ini? Nah, ini yang kita nggak tahu. Nah, sebagian para pelaku ruhani katanya, saya juga nggak tahu. Al-Mahdi itu katanya sudah turun. Maka siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu adalah yang ditempati oleh Nur Muhammad yang asli ini. Yang Nur ini terus berpindah-pindah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah gitu. Nah, yang memiliki Nur Muhammadiyah ini, maka dialah yang disebut dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu apa sih? Al-Mahdi itu yang memberikan petunjuk yang senantiasa membimbing kita pada kebaikan dan kebenaran. Itu adalah Al-Mahdi. Memang ada sosok yang khusus yang disebut Al-Mahdi Al-Muntadhar itu. Jadi yang seorang pemberi petunjuk yang dinanti-nantikan kehadirannya. Jadi itu beliaunya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan.